Pada 28 September 2018, Indonesia mengalami salah satu gempa bumi paling mengerikan dalam sejarahnya, yaitu gempa bumi Palu. Kami, kelompok 17 kelas 1 Sistem Bumi FITB, akan menjelaskan kejadian ini. Gempa bumi yang berdefinisi getaran yang terjadi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba di dalam gerak bumi. Lalu salah satu gempa bumi yang terbesar itu terjadi di Palu, Sulawesi Tengah pada 28 September 2018. Gempa ini berkekuatan 7,5 magnitudo dan berasal dari pergerakan sesar Palu Koro, sebuah patahan aktif yang memotong daratan Sulawesi. Uniknya, meskipun merupakan patahan mendatar, gempa ini memicu tsunami setinggi 6 meter. Lalu para peneliti menemukan bahwa tsunami tersebut terjadi karena kombinasi pergeseran dasar laut yang sangat cepat dan longsoran bawah laut yang terjadi hampir bersamaan. Sehingga gelombang besar langsung menerjang pantai Palu hanya beberapa menit setelah gempa utama. Selanjutnya, penyebab terjadinya gempa bumi Palu dikarenakan adanya pergeseran patahan mendatar aktif Palu Karo yang merupakan patahan dengan klasifikasi pergeseran patahan mendatar mengiri turun atau lift normal strike slip fault. Ketika adanya pergerakan lempeng yang sangat cepat mencapai 3-5 cm per tahun dan ketika tegangan terakumulasi dalam waktu lama lalu dilepaskan, maka terjadilah gempa bumi yang besar. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan ke kronologi singkat. Gempa Palu sendiri terjadi pada tanggal 28 September 2018 pukul 17.02 waktu Indonesia bagian tengah dengan magnitudo sekitar 7,5. Pada pukul 17.05 waktu Indonesia bagian tengah, laporan awal kerusakan mulai muncul di Palu dan Donggala. Tak lama setelahnya, tsunami melanda pesisir Teluk Palu hanya sekitar beberapa menit kemudian. Fenomena likuifaksi pun muncul di wilayah Petobo, Balaroa, dan Jono Oge yang menyebabkan tanah seolah mencair dan menelan ratusan rumah. Komunikasi dan akses menuju wilayah terdampak terputus, menyebabkan evakuasi sangat menjadi sulit. Dalam waktu kurang dari 1 jam, bencana berlapis ini mengakibatkan kerusakan luar biasa yang tercatat sebagai salah satu bencana paling kompleks di Indonesia. Gempa Palu ini menjadi salah satu gempa yang memiliki jumlah korban jiwa terbanyak yang pernah ada di Indonesia, dengan total 4.845 jiwa hilang, terutama di kota Palu yang hilang 4.194 jiwa. Lalu terdapat juga orang-orang yang mengalami luka parah sebanyak 4.438 dengan terdiri dari 4 kota, yaitu Donggala, Parigi Mutong, Sigi, dan juga tentunya kota Palu. Lalu selain daripada itu, terdapat juga yang terkena dampak ekonomi dan juga harus mengungsi karena rusaknya fasilitas umum dan rusaknya rumah mereka sebanyak 212.719 jiwa. Selain daripada itu, terdapat juga dampak sosial setelah terjadinya gempa ini, seperti rusaknya fasilitas jalan, terutama Jembatan Kuning atau Jembatan Penuh Lele yang mempengaruhi berjalannya transportasi di sana dan mengakibatkan putusnya akses ke bagian wilayah kota Palu yang lain dan membuat mobilisasi orang-orang menjadi lumpuh. Lalu, karena lumpuhnya mobilisasi ini, maka juga terjadi stunting karena anak-anak tidak mendapatkan makanan yang cukup dan mengalami kekurangan gizi. Selain daripada itu, tingkat kriminalitas juga akhirnya meningkat karena lapangan kerja yang hilang dan juga keamanan yang lumpuh. Kerusakan dan kerugian ekonomi. Kerusakan infrastruktur yang disebabkan oleh gempa pada Palu di tanggal 28 September 2018 menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur seperti jembatan, fasilitas publik, rumah sakit, sekolah, dan juga berbagai macam fasilitas publik lainnya. Selanjutnya juga ada kerugian ekonomi. Pada intinya, dampak ini memberikan hilangnya ribuan rumah dan aset lahan produktif yang dapat memberikan jangka panjang pada kehidupan masyarakat. Sekarang kita lihat fenomena-fenomena sekunder yang muncul setelah gempa. Kita bahas yang pertama adalah tsunami. Hanya dalam hitungan menit, datanglah gelombang dahsyat setinggi 11 meter. Inilah salah satu tsunami paling mematikan dalam sejarah Indonesia. Lalu ada likuifaksi. Tanah padat di bawah kaki kita tiba-tiba berubah jadi lumpur dan bergerak seperti gelombang yang disebut dengan likuifaksi. Lalu ada longsor. Gempa bumi juga menggoyang lereng-lereng bukit di sekitar Palu. Longsor pun terjadi, banyak jalan terputus, tim SAR harus berjuang menembus medan sulit hanya untuk mencapai korban. Saya Nasna Jenner dengan NIM 1292466 akan menjelaskan mengenai masalah yang terjadi di lapangan. Yang pertama adalah aksi jalanan terputus yang disebabkan oleh kerusakan total infrastruktur, lalu ada komunikasi yang lumpuh karena jaringan listrik dan sinyal hilang total di sebagian besar wilayah, lalu ada keterbatasan alat berat dan personil SAR, distribusi bantuan yang tidak merata, kondisi pengungsian yang tidak memadai, serta koordinasi yang lambat dan timpang tindih yang menyebabkan koordinasi awal menjadi berantakan. Hal-hal tersebutlah yang menyebabkan tim evakuasi dan juga bantuan datang secara terhambat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Altaf Akbaran dengan NIM 1292455. Pada kali ini saya akan membahas pelajaran mitigasi yang didapatkan dari gempa di Palu. Yang pertama ada pelajaran. Dari pelajaran pertama ada multi hazard awareness. Kedua, peran sesar aktif dalam gempa Palu.
Dan yang terakhir adalah kelemahan sistem peringatan dini sehingga memakan banyak korban. Lalu berikut adalah saran mitigasi yang didapat. Yang pertama tentunya adalah edukasi yang penting tentang bencana alam. Yang kedua, pembangunan di wilayah rawan bencana tidak harus dilakukan seperti secara aktif. Dan yang terakhir, sistem peringatan dini harus diperkuat supaya tidak memakan banyak korban seperti di Palu.